Jadi secara tekstual ya, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kita memberikan zakat kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi. Tapi ada Syekh Muhammad Fudoli, Imam Baijuri dan Imam Ustukhri itu memperbolehkan. Dengan catatan mereka sudah tidak mendapatkan khumus, bagian 1/5 dari harta rampasan perang. Warabiha adapun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan episode ke-10 ya. Episode ke-10. Episode ke-11 ya. Khotimatun ini pembahasan pamungkas dari fasal tentang zakat ya. Wa syartu akhidhiz zakah, adapun syarat orang yang mengambil zakat min hadis samaniyati dari 8 golongan mustahik yang kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama adalah itu hurriyatun, harus merdeka dia. Kalau budak itu tidak berhak menerima zakat kecuali budak mukatab yang sudah punya akad untuk membebaskan diri dari tuannya dengan membayar cicilan minimal 2 kali cicilan. Wa islamun dan Islam, harus muslim. Kalau tidak Islam maka mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh menerima zakat, kecuali mungkin di mazhab Maliki yang kemarin kita jelaskan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa mu'allafah itu adalah humul kufar, adalah orang-orang kafir, dalam rangka mengambil hati mereka. Wa la yakuna hasyimiyan, dan bukan Bani Hashim, bukan Dzurriyyatur Rasul dari Bani Hashim, wala Muttalibiyan atau Bani Muttalib ya. Bukan Bani Hashim, bukan pula Bani Muttalib. Mengapa tidak boleh keluarga Nabi? Liqaulihi, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqata, sesungguhnya zakat ini ya, sesungguhnya zakat ini ausakhun nasi, adalah kotoran-kotoran manusia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sebagian dari harta mereka. Shadaqah di situ diartikan zakat. Zakat untuk tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Sehingga diambil kesimpulan bahwa zakat itu adalah kotoran manusia. Wa innaha, dan sesungguhnya zakat atau sedekah tadi, la tahillu, tidak halal, li Muhammadin, untuk Nabi Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan juga untuk keluarga Muhammad. Tidak boleh berdasarkan teks hadis ini. Wa wada'a, dan meletakkan atau menaruh Al-Hasanu, Sayyid Hasan, cucu Nabi, putra Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, fihi, di mulutnya, di lesannya, tamrotan, kurma. Jadi Sayyidina Hasan itu makan kurma. Aimin tamris shadaqati, yakni makan dari kurma yang dihasilkan dari zakat itu. Jadi ada harta zakat, kurma dari zakat itu kemudian diambil, dimakan oleh Sayyidina Hasan. Fanaza'a, maka kemudian mencopot atau mengambilnya kepada tamroh tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bilu abihi, dengan bantuan ludah beliau. Jadi dikasih ludah beliau, dicekoi gitu ya, dimasukkan jari beliau, dikasih ludah biar tidak berbahaya, lalu itu dipaksa untuk dikeluarkan karena haram bagi keluarga Nabi. Waqala, dan bersabda Nabi, kihin, kihi, bisa baca kih, bisa baca kihi, bisa baca kahin. Banyak riwayat ini membacanya bagaimana, kih. Namun yang paling enak adalah kih. Ya, ada anak kecil
begitu kemudian kan kita kih kih, itu artinya apa? Karena itu disuruh untuk memuntahkan gitu ya, atau mengeluarkan kurma yang dimakan oleh Sayyidina Hasan. Inna, sesungguhnya kita, ala Muhammadin, wahai keluarga Muhammad, la tahillu, tidak halal lana untuk kita, as-sadaqatu, zakat. Jadi tidak halal Nabi menerima zakat, menerima sedekah. Kalau hadiah tidak apa-apa. Wa makna ausakhin nasi, adapun makna dari kotoran-kotoran manusia, bahwa zakat adalah kotoran manusia, annabaqa'aha, bahwa tetapnya zakat tadi fil amwali, di dalam hartanya orang. Jadi orang punya harta lalu dia punya kewajiban zakat, zakatnya kok dibiarkan, tidak dibayarkan. Yudan nisu itu mengotori, yudan nisu mengotori ha kepada amwal tadi. Jadi itu bisa mengotori harta yang lain gitu. Kama yudan nisu, sebagaimana halnya mengotori as-sauba kepada baju, al-wasahu apa kotoran, sebagaimana baju itu dikotori oleh tinta atau apalah, lumpur dan seterusnya. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi, kahin kih kih, kama qala as-Sabbanu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sabban, naklan, karena menukil an Ibnu Qasim, dari Ibnu Qasim, huwa, adapun kih kih tadi bikasril kafi, dengan dibaca kasroh kafnya, kih, kafnya ki, wa tasdidil kha'i, dan kha'nya ditasdid, kih, sakinatan, ya, baik dibaca sukun kih gitu, wa maksuratan, atau dibaca kasroh kihi kihi. Wa anil qamus, dijelaskan di dalam kamus, jawazu takhfifil kha, boleh untuk membaca kha'nya tanpa tasdid, kih kih begitu boleh. Wa jawazu tanwiniha, dan boleh ditanwin, kihin kihin boleh. Wa jawazu fathil kafi, dibaca fathah kafnya kahin boleh. Wahia, adapun kahin untuk atau kihin tadi, ismu sautin, adalah isim yang menunjukkan arti suara. Misalkan ada kucing kemudian hus hus, lah hus hus itu kan ismu sautin. Ada anak kecil mau makan seperti Sayyidina Hasan tadi kemudian kih kih, itu adalah larangannya. Udia yang dibuat atau diciptakan lizajrit tifli, untuk mencegah anak kecil antana wuli syai'in, dari memakan atau mengkonsumsi sesuatu. Wanukila, dan dinukil adil Ustukhri, dari Imam Ustukhri, al-qaulu apa pendapat, bijawazi sorfiz zakati, pendapat yang mengatakan boleh memberikan zakat atau mendistribusikan zakat ila Bani Hashimin, kepada Bani Hashim, wa Banil Muttalibi, dan Bani Muttalib, indaman ihim, saat mereka tidak mau, ya, atau mereka tercegah, min humusil humusi, dari bagian 1/5, ya. Jadi kalau ada harta fe, rampasan perang, itu falillahi walir rasul, itu humus, untuk rasul dan keluarganya itu ada 1/5 bagian dari itu. Kalau misalkan mereka tidak mau menerima itu, atau memang tidak ada perang dan tidak ada harta rampasan perang sehingga mereka tidak bisa menerima itu, maka boleh menurut Imam Ustukhri kita memberikan kepada Habib, ya, kepada Habib keturunan Nabi, itu boleh. Qala, berkata Al-Baijuri, Imam Baijuri, wala ba'sa, dan tidak apa-apa, tidak haram, bitaklidil Ustukhri, untuk mengikuti pendapat Ustukhri, fi qaulihi, dalam pendapatnya, al-ana, utamanya di era sekarang, lihtiyajihim, karena keluarga Nabi tadi yang ada sekarang itu kan sangat membutuhkan. Jadi kalau keluarga Nabi itu kemudian fakir dan miskin, sementara sudah tidak ada harta fe, rampasan perang, dan mereka tidak mendapat humus yang 1/5, maka boleh diberikan kepada
keturunan Nabi kepada ahlul baitnya Nabi itu dibolehkan menurut Imam Ustukhri, dan ini didukung oleh Imam Baijuri. Wa kana Syekh Muhammad Al-Fudhali, Syekh Muhammad Al-Fudhali rahimahullah, yamilu, condong Syekh Muhammad ila dalik, pada pendapatnya Ustukhri dan Al-Baijuri tadi, mahabbatan, karena kecintaan Syekh Muhammad Fudhali fihim, kepada ahlul baitnya Nabi. Nafa'anallahu bihim, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan keberadaan ahlul baitnya Nabi. Amin. Jadi secara tekstual ya, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kita memberikan zakat kepada keluarga Nabi, ahlul bait Nabi. Tapi ada Syekh Muhammad Fudhali, Imam Baijuri dan Imam Ustukhri itu memperbolehkan, dengan catatan mereka sudah tidak mendapatkan khumus, bagian 1/5 dari harta rampasan perang. Warabiha, adapun yang kelima dari rukun-rukun Islam, saumu Ramadhana, adalah puasa di bulan Ramadan. Wa furido, dan difardukan, diwajibkan puasa Ramadan fi Sya'bana, di bulan Sya'ban. Jadi sebulan sebelum puasa Ramadan itu sudah diwajibkan. Minas sanati saniyati, dimulai tahun kedua, minal hijrati, dari hijrah Nabi. Setelah Nabi hijrah ke Madinah itu baru ada syariat puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan. Berapa tahun Nabi di di Madinah itu kan ada 9 tahun, ada 10 tahun ya, 10 tahun Nabi di Madinah ya. Sehingga Nabi puasanya kira-kira 9 tahun ya, 9 tahunan puasa itu. Ada yang mengatakan 11 tahun Nabi di Madinah, banyak pendapat lah. Fasoma, maka puasa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW tis'a Ramadhanatin, selama 9 Ramadan. Nabi puasa 9 Ramadan, berarti 9 tahun. Wahidan, yang satu Ramadan kamilan, itu sempurna. Artinya 30 hari full. 30 hari. Jadi syahrunnya, bulannya itu kamil 30 hari. Wasamaniyatan nawaqiso, dan yang 8 Ramadan itu tidak sampai 30 hari bulannya, sehingga kan kurang, tidak sempurna. Bisa jadi 29-nya. Ini bukan berarti dimaknai Nabi hanya puasa 1 bulan penuh, itu sekali. Lalu yang 8 bulan, satu Ramadan penuh sekali. Kemudian yang 8 Ramadan lain Nabi itu kadang puasa kadang enggak. Yang tidak dipahami begitu. Dipahaminya adalah satu Ramadan itu pas ketepatan bulannya itu 30 hari ya. 1 bulan itu 30 hari, yang lain 29 hari, sehingga dikatakan nawaqis. Tanbihun, i'lam, ketahuilah, anna Ramadhana, bahwa lafadz Ramadan ghairu munsharifin, tidak menerima tanwin. Tidak bisa dibaca Ramadhanun, Ramadhanin, tidak bisa. Sebagaimana di niat itu, Ramadhani hadhihi sanati, Ramadhani ya. Sebentar ya. Lil alamiyati, karena ada faktor 2. Kenapa kok kemudian ini tidak menerima tanwin? Yang satu karena ini nama dari bulan, alam misalkan kayak Hilmi itu kan alam, nama ya. Kemudian yang kedua karena ikut wazan, seperti wazan fiil gitu ya, seperti wasfiyah ya, seperti fa'lan, seperti lafadz fa'lan. Sehingga karena ada 2 faktor ini, kemudian 2 alasan ini, kemudian tidak menerima tanwin. Illa ingkanal muradu, kecuali kalau yang dimaksudkan bihi dengan kalimat kata Ramadan tadi, kullu Ramadhana, semua Ramadan, min ghairi ta'yinin, tanpa menentukan Ramadan bulan ini. Misalkan kita bilang Ramadan tapi yang kita maksudkan adalah semua Ramadan, harus Ramadan kapan saja. Maka kalau begitu itu tidak masuk ketentuan yang tadi bahwa tidak boleh ditanwin, tapi justru boleh ditanwin kalau itu umum ya.
Wa idza urida bihi dalik, wa idza urida dan ketika dimaksudkan bihi dengan Ramadan dalika semua Ramadan, surifa maka ditanwin. Jadi kalau yang dimaksudkan semua Ramadan maka boleh ditanwin Ramadanun, Ramadanin, Ramadanan ya. Liannahu karena ketika sudah dimaksudkan semua Ramadan tadi, kata Ramadan tadi nakirotun nakiroh, tidak khusus lagi tapi umum. Wa baqaul alifi wan nuni, adanya alif dan nun yang tetap az-zaidataini di mana alif dan nun itu adalah huruf tambahan, la yaqtadi tidak mengharuskan man'ahu tercegahnya kata Ramadan minas sarfi dari tanwin. Walaupun ada alif nunnya itu tidak otomatis kemudian ini tercegah dari tanwin, tidak, karena yang dimaksudkan tadi adalah semua Ramadan. Kama qala Syarqawi, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syarqawi. Qala Abul Qasim Al-Hariri, Syekh Abu Muhammad Al-Qasim Al-Hariri yang wafatnya tahun 516 ya. Beliau lahir tahun 446 Hijriah lalu wafat 516 Hijriah. Beliau termasuk ahli nahwu. Bahkan dikatakan tidak ada karangan nahwu yang seperti karangan Abul Qasim Al-Hariri ini. Ini luar biasa, top. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Bintil Lailati yang dinamakan Bintil Laila. Jadi beliau ada kitab, diantaranya juga kitabnya itu adalah Bintul Laila. Ini julukannya Bintil Laila. Min Bahrir Rajazi, dari Bahar Rajaz. Wa minhuma jaa ala fa'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana taqulu mar wa nu'ata kirmana wa rahmatullahi ala usmana fahadihi in urrifat lam tansorif wa ma'ata munakkaron minha surif. Wa minhu, diantara isim ghairu munsharif, ma adalah kata ja'a yang datang kata tersebut ala fa'lana mengikuti wazan fa'lana seperti Ramadhana tadi ya. Ala ikhtilafi fa'ihi dengan perbedaan bacaan fa-nya, bisa fa'lana, bisa fi'lana, bisa fu'lana. Ahyanan terkadang fa-nya macam-macam bacanya, bisa dhamma, fathah, kasrah. Fahadi takulu, misalkan kamu mengatakan Marwanu ata kirmana, adapun Marwan itu datang kepada kirmana. Marwanu itu ikut wazan fa'lan, dibaca fathah ya, fa fiilnya fa'lan Marwan. Ata kirmana, kirmana ini fi'lan ya. Wa rahmatullahi, semoga rahmat Allah ala usmana, sampai kepada Usman, ini fu'lan, ikut wazan fu'lan. Fahadihi, adapun kalimat-kalimat kata-kata ini tadi, in urrifat, kalau dimakrifatkan artinya dikhususkan maksudnya. Jadi lafadz ini misalkan Usman khusus untuk Usman tertentu, atau Ramadan untuk Ramadan tertentu, lam tansorif maka tidak boleh menerima tanwin. Nah, wa ma'ata, dan lafadz-lafadz yang datang dari lafadz-lafadz yang ikut wazan fa'lana tadi munakkaron, tapi bentuknya umum atau dimaksudkan untuk semua Ramadan misalkan, minha surif maka ditanwin, itu boleh ditanwin ya. Qala, berkata Abdullah Al-Faqihi ai, menjelaskan pendapatnya siapa tadi, Al-Hariri tadi, kemudian ditafsiri oleh Abdullah Al-Faqihi. Wa min ghairil munsarifi, di antara isim ghairu munsharif, al-alamu adalah alam, nama. Al-mazidu, yang ditambahkan, fi akhiri, di akhir nama tersebut, alifun wa nunun, alif dan nun. Al-ja'i, yang datang ala wasni fa'lan, mengikuti wazan fa'lan. Jadi kalau ada nama misalkan Sofwan, itu kan ikut wazan fa'lan ya, ada alif dan nun di belakangnya, jadi ikut wazan fa'lan, maka itu ghairu munsharif. Musallasal fa'i, dengan dibaca 3 model fa-nya, bisa fu'lan, fa'lan, bisa fi'lan. Kamarwana, seperti Marwan.
wa kirmana kirman fi'lan, wa usmana usman fu'lan. Fahadihi lafat-lafat ini tadi inkusidat, kalau dimaksudkan biar dengan lafat-lafat tadi at-ta'rifu ma'rifat bil alamiyati, karena faktor alamiah nama lam tansorib, maka tidak boleh tidak menerima tanwin. Jadi kalau misalkan sudah ikut wazan fa'lan, ada zaid alif dan nun tadi, tambahan alif dan nun, dan juga dimaksudkan sebagai nama, maka itu tidak boleh menerima tanwin liwujudil illataini, karena ada dua faktor, dua alasan tadi, yaitu ikut wazan fa'lan, kemudian dia adalah alam nama. Kamarortu bimarwana, seperti contoh marortu, saya bertemu bimarwana dengan Marwan. Wa in kusida, dan bila dimaksudkan biar dengan lafat-lafat tadi at-tangkiru isim nakiro, kalau dimaksudkan yang umum bukan yang khusus, bukan nama, surifat, maka di tanwin, boleh ditanwin lafat-lafat tadi li zawalil alamiyati, karena hilangnya faktor yang berupa alamiah, berupa nama tadi. Takulu, misalkan kamu mengucapkan rubba marwanin lakituhu, betapa banyak Marwan yang saya temui, ya. Karena Marwan banyak sekali, kemudian dia mengatakan rubba marwanin. Nah, nunnya ditanwin. Karena apa? Ini kan umum, bukan Marwan yang tertentu, bukan Marwan yang khusus. Lakituhu yang saya jumpai, bil jarri dengan dibaca jar, marwanin wa tanwini dan tanwin. Qala berkata Usmanu, Syekh Utsman fi Tuhfatil Habibi, di kitab Tuhfatil Habib, wa innama summiya, sesungguhnya diberi nama hadas syahru, bulan ini, bihadal ismi, dengan nama ini. Kenapa kok kemudian dinamakan dengan Ramadan? Li'annahu, karena Ramadan ma'khudun, diambil minar romadi, dari kata romad. Wa huwa, adapun kata romad al-ihraku, yaitu membakar. Jadi Ramadan itu kenapa kok dinamakan Ramadan? Karena Ramadan adalah membakar. Membakar apa? Li romadid dunubi, karena membakar dosa-dosa fihi, di bulan itu. Ai ihraqiya, yakni membakar dunub tadi. Jadi Ramadan adalah membakar. Membakar apa? Dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Makanya ada perkataan bahwa yang 10 pertama itu adalah rahmah, yang 10 kedua adalah maufirah, yang 10 terakhir adalah idkun minan nar. Qala Ahmad Al-Mukri, Ahmad Al-Mukri berkata fil Misbah, di dalam kitab Al-Misbah, wa Ramadhanu ismus syahri, Ramadan adalah nama bulan. Kila, dikatakan summiya, dinamakan Ramadan bidalik, dengan kata-kata Ramadan, bulan itu dinamakan dengan Ramadan, li'anna wad'ahu, karena asal kata dari Ramadan, wa fakor Ramadho, itu cocok atau selaras dengan kata Romad. Wa huwa, adapun Romad, syiddatul hari, yaitu sangat panas. Mengapa kok dinamakan Ramadan? Ya karena biasanya Ramadan itu pas kondisi yang sangat panas, musimnya pas musim panas, sehingga dinamakan Ramadan. Wa jam'uhu, adapun bentuk pluralnya, bentuk jamak dari Ramadan adalah Ramadhanatun. Jadi kalau Ramadan itu satu, Ramadhanat itu jamak plural. Wa armidho itu juga plural, ya. Tafsiratun, ya. Qala berkata Ahmad Al-Fashni, wa qad qila, sungguh telah dikatakan as-saumu umumun, puasa itu ada macam-macamnya, ada levelnya, ada kelasnya. Umumun, yang pertama puasanya orang awam, umum. Wa khususun, dan puasanya orang khusus. Wa khususul khususi, dan puasanya orang yang sangat khusus. Fal umumu, adapun puasa yang umum, kaful batni, adalah mencegah perut, wal farji, dan kemaluan, an qasdis syahwati, dari menyengaja melakukan syahwat atau menuruti keinginannya. Jadi perut dicegah dari makan minum, farji dicegah dari berhubungan seks, itu adalah puasa, tapi puasanya orang umum.
Wal khusus, adapun puasanya orang khusus, wa kaffus sam'i, yaitu mencegah pendengaran, wal basari dan penglihatan, wal lisani dan lesan, wal yadi dan tangan, wal rijli dan kaki, wasairil jawarihi dan anggota tubuh lainnya, anil asami dari melakukan dosa. Lah, tapi kalau sudah tidak riba, tidak mendengarkan, tidak melihat hal-hal yang maksiat, kaki dan tangannya sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, maka itu adalah puasanya orang khusus. Wa khususul khusus, adapun puasanya orang yang sangat khusus, sorful golbi, adalah memalingkan hati anil himami dari kepentingan atau keinginan-keinginan ad-daniyati yang hina, yaitu kepentingan materi itu sudah tidak ada. Jadi ingin kaya tidak, ingin dipuji orang, ingin popularitas, itu sudah tidak ada semua. Suudzon, kemudian berprasangka jelek pada orang, berprasangka jelek kepada Allah, itu sudah tidak ada. Itu puasanya orang khusus. Bahkan dia sudah tidak mau keuntungan ukhrawi. Jadi dia puasa bukan karena untuk mendapatkan surga, sudah tidak itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffu, dan mencegah hati tadi, amma dari sesuatu, siwallahi, yang selain Allah, bil kulliyati, secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan hatinya itu sudah berpaling dari selain Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa khamisuha ila akhiri. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.